Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada indikator pencapaian kompetensi jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus akan dimulai dari jumlah sudut alfa dan beta. Sinus alfa plus beta dimulai dengan ketika belajar di kelas 10, yaitu dari sudut-sudut yang berrelasi di kuadran pertama, bahwa cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa, dan sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Dari cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, dan sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa atau sudut yang berrelasi pada kuadran pertama ini akan digunakan untuk menentukan rumus sin alfa plus beta, yaitu sin alfa plus beta itu sama dengan cos 90 derajat min alfa plus beta. Dan demikian diperoleh, apabila dibuka kurungnya diperoleh cos 90 derajat min alfa dikurang beta. Apabila letak kurungnya dipindah setelah dibuka kurungnya, maka diperoleh cos 90 derajat min alfa min beta. Dari rumus cos alfa min beta, yaitu cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta, maka setiap alfa diganti 90 derajat min alfa diperoleh cos 90 derajat min alfa kali cos beta ditambah sin 90 derajat min alfa kali sin alfa, dimana cos 90 derajat min alfa ini adalah sin alfa dan sin 90 derajat min alfa ini adalah cos alfa, maka diperoleh sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Jadi rumus alfa sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa plus sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian rumus untuk selisih, yaitu sin alfa min beta. Dengan menggunakan rumus sin alfa plus beta di atas dengan mengganti beta dengan negatif beta, maka diperoleh sin alfa ditambah negatif beta itu sama dengan sin alfa cos negatif beta ditambah cos alfa sin negatif beta. Cos negatif beta ini adalah sudut di kuadran keempat di mana cos bernilai positif, dan sin negatif beta ini adalah sudut di kuadran keempat di mana sin bernilai negatif, maka diperoleh sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali negatif sin beta. Negatif dikali positif diperoleh sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi sin alfa min beta atau rumus untuk selisih sinus yaitu sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Untuk memahami jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus, diberikan contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama, buktikan bahwa sin 90 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa, dan sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Yang pertama untuk sin 90 derajat plus alfa. Nah, dari rumus sin alfa plus beta diperoleh sin 90 derajat cos alfa ditambah cos 90 derajat sin alfa, dimana sin 90 adalah 1 dikali cos alfa dan cos 90 adalah 0 dikali sin beta, maka diperoleh cos alfa ditambah 0 jadi cos alfa. Jadi sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa, jadi terbukti. Kemudian sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Kita akan membuktikan sudut yang berrelasi di kuadran kedua. Nah, yang pertama untuk sin 180 min alfa, sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin 180 derajat cos alfa dikurang cos 180 derajat sin alfa. Ya, diperoleh sin 180 adalah 0 dan kali cos alfa dikurang cos 180 derajat adalah negatif 1 dikali sin alfa, maka diperoleh 0 ditambah sin alfa, negatif kali negatif jadi positif, sehingga diperoleh sin alfa. Jadi terbukti bahwa sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Selanjutnya contoh yang kedua,
Contoh yang kedua, tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai sin 115 derajat. Yang kedua, sin 15 derajat. Yang pertama dimulai dari sin 105 derajat. Itu adalah penjumlahan dua sudut istimewa, yaitu sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Dengan menggunakan rumus sin alfa plus beta, maka diperoleh sin 60 derajat cos 45 ditambah cos 60 derajat sin 45. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian cos 60 derajat adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2. Maka diperoleh setengah akar 3 dikali setengah akar 2 jadi seperempat akar 6. Setengah dikali setengah akar 2 menjadi seperempat akar 2. Sehingga dari ini diperoleh seperempat akar 2 dikali dengan akar 3 plus 1. Atau juga boleh penulisan seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2 ini, apabila yang faktornya seperempat, maka seperempat akar 6 ditambah akar 2. Jadi nilai dari sin 105 itu sebenarnya seperempat akar 2 dikali akar 3 plus 1. Selanjutnya untuk sinus 15 derajat. Sinus 15 derajat merupakan selisih dari 60 derajat dengan 45 derajat, yaitu sudut di kuadran pertama. Jadi 15 derajat diperoleh dari 60 derajat dikurang 45 derajat. Dengan menggunakan rumus sin alfa min beta diperoleh sin 60 derajat cos 45 dikurang cos 60 derajat dikali sin 45, diperoleh sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian dikurang cos 60 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sehingga hasil perkaliannya adalah seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Dengan menyederhanakan maka diperoleh seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Atau juga seperti pada penjumlahan tadi, bahwa seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2 boleh juga ditulis dengan seperempat dikali akar 6 dikurang akar 2. Jadi sin 15 derajat, jadi sin 15 derajat itu sama dengan seperempat akar 2 dikali dengan akar 3 min 1. Sekali lagi, sin 15 derajat itu sama dengan seperempat akar 2 dikali akar 3 min 1. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jika alfa dan beta adalah sudut lancip dengan sin alfa sama dengan 4/5 dan sin beta sama dengan 12/13, tentukan sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Karena alfa dan beta adalah sudut lancip, maka alfa dan beta adalah sudut di kuadran pertama. Dengan mengingat atau melihat sin alfa sama dengan 4/5, maka jika digambarkan dalam sebuah segitiga siku-siku, maka diperoleh di sudut alfa, di mana alfa adalah sudut lancip dan sinus adalah di depan sudut alfa adalah 4, kemudian berbanding 5. Dan dari sini kita akan mencari yang sisi yang belum ada. Misalkan yang dicari adalah x, maka x itu sama dengan akar dari 5 kuadrat min 4. Jadi 4 kuadrat, jadi sama, akar dari 9 itu sama dengan 3, sehingga diperoleh cos alfa itu sama dengan 3/5. Begitu juga yang kedua, untuk sin beta sama dengan 12/13. Dengan cara yang sama, gambar sudut beta, sudut depan beta adalah 12, kemudian sisi terpanjangnya adalah 13, maka cari yaitu sisi yang belum ada, yaitu misalkan dibuat ini a kuadrat, maka a kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, 13 kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan 25, maka jadi akar 5 sama akar 25 sama dengan 5, sehingga diperoleh cos beta sama dengan 5/13. Sehingga dari sini dapat dicari bahwa sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya, diperoleh sinnya adalah 4/5, cosnya 5/13, kemudian cos alfa 3/15 dikali sin beta 12/13.
kemudian 20 per 13 per 6, 20 per 65 ditambah 36 per 65 sama dengan 56 per 65. Jadi sin alfa plus beta sama dengan 56 per 65. Selanjutnya sin alfa min beta, yaitu sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta, diperoleh sinnya adalah 4 per 5 dan cos betanya adalah 5 per 13 dikurang cosnya adalah 3 per 5 cos alfa maksudnya, kemudian sin betanya adalah 12 per 13. 4 per 5 dikali 5 per 13 sama dengan 20 per 5, 65, dan 3 kali 12 adalah 36, kemudian 5 kali 13 sama dengan 65, sehingga diperoleh 20 per 65 dikurang 36 per 65 kan sama dengan negatif 16 per 65. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.